Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Kita akan meneruskan membahas contoh-contoh menentukan kedudukan atau jabatan suatu kata dalam bahasa Arab. Kita masuk contoh yang ke-81 yang berbunyi inna Abbasan tajirun ghaniyun. Inna Abbasan tajirun ghaniyun. Sesungguhnya Abbas seorang pedagang yang kaya. Di sini Abbasan adalah sebagai isim ina. Kenapa bisa demikian? Maka jawabannya karena setiap mubtada yang kemasukan ina menjadi isim ina. Setiap mubtada yang kemasukan ina menjadi isim ina. Abbasan ini asalnya mubtada. Terus kemasukan ina maka menjadi isim ina. Dan di fathah huruf terakhirnya. Abbasan di fathah huruf terakhirnya. Karena isim ina itu mansubun. Dan tanda mansubnya dengan di fathah huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga Abbasan adalah isim ina yang mansubun. Dan tanda mansubnya mansubnya dengan fathah karena isim mufrad. Sekarang tajirun dia sebagai khobar inna. Kenapa demikian? Karena penyempurna makna isim inna. Yang mana dengan adanya tajirun isimnya inna, maksudnya adalah Abbas, memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Kemudian di dhammatan huruf terakhirnya karena khobar inna itu selalu marfu'un. Dan tanda marfu'nya dengan di dhammah huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga tajirun adalah khobar inna yang marfu'un dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Berikutnya ghaniyun. Ghaniyun dia sebagai na'at. Kenapa demikian? Karena setiap kata sifat yang mensifati isim sebelumnya maka sebagai na'at. Dan dikatakan na'at itu apabila memiliki persamaan dengan isim sebelumnya dalam kejelasan, jenis, dan jumlah. Kemudian di dhammah huruf terakhirnya karena na'at itu mengikuti keadaan isim yang disifati atau mansub. Ghaniyun di dhammah huruf terakhirnya karena na'at itu mengikuti keadaan isim yang disifati atau man'ut. Apabila isim yang disifati atau man'utnya marfu, maka na'at itu juga marfu. Dan tanda marfu'nya dengan di dhammah huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga ghaniyun adalah na'at yang marfu'un. Dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad, ya. Nah, mohon perhatikan baik-baik. Kemudian kita masuk contoh ke-82. Contoh ke-82 berbunyi inna Aisyata imra'atun solihatun. Sesungguhnya Aisyah wanita yang solehah. Aisyah adalah isim ina. Aisyah di sini isim ina. Kenapa?
Karena setiap mubtada yang kemasukan inna menjadi isim inna. Jadi Aisyah ini awalnya mubtada, kemudian kemasukan inna dia berubah jadi isim inna. Dan di fathah huruf terakhirnya, huruf terakhir di fathah, karena isim inna itu mansub. Isim inna mansub. Dan tanda mansubnya dengan di fathah huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga Aisyah adalah isim inna yang mansubun dan tanda mansubnya dengan fathah karena isim mufrad. Kemudian imra'atun dia sebagai khobar inna. Kenapa? Karena penyempurna makna isim inna. Dengan adanya imra'atun isimnya inna, Aisyah memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini, yaitu Aisyah dan imra'ah, terbentuklah kalimat yang sempurna. Kemudian di dhamatan min huruf terakhirnya karena khobar inna itu selalu marfu'un. Dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga imra'atun adalah khobar inna yang marfu'un dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Berikutnya sholihatun. Sholihatun sebagai na'at karena setiap kata sifat yang mensifati isim sebelumnya maka sebagai na'at. Dan dikatakan na'at apabila memiliki persamaan dengan isim sebelumnya dalam kejelasan, dalam jenis, dan dalam jumlah. Di dhamma huruf terakhirnya, sholihatun di dhamma huruf terakhirnya, karena itu mengikuti keadaan isim yang disifati atau man'ut. Apabila isim yang disifati atau man'utnya marfu', maka na'at juga marfu'un. Dan tanda marfu'nya dengan dhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga sholihatun adalah na'at yang marfu'un dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena berupa isim mufrad. Ya, inilah contoh yang ke-82. Sekian kita bahas contoh ke-81 sampai 82. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.